wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, semoga sehat selalu. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Ibu mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau menghadiri kegiatan kita hari ini, yang sudah mau meluangkan waktunya. Jadi sebelum kita masuk kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan konseling kelompok dan dalam konseling kelompok juga kan sudah Ibu jelaskan terkait dengan ada berbagai asas-asas gitu ya. Yaitu semoga dalam kegiatan ini ketika ada teman membicarakan masalahnya, kalian dapat menjaga rahasia atas permasalahannya, semoga nggak sampai keluar seperti itu. Baik, kemarin kita memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan siapa ya? Mbak Desi. Oh ya. Mungkin Mbak Desi bisa menceritakan lebih detail terkait permasalahan yang Mbak Desi alami. Jadi Bu, saya tuh dekat sama orang tua saya Bu gara-gara karir terus SMA, yang dimana orang tua saya itu menginginkan kalau saya terus jadi dokter gitu, kuliah di kedokteran. Tapi saya merasa nggak passion dan nggak memiliki kemampuan untuk jadi mahasiswa kedokteran. Tapi saya tuh lebih ingin jadi guru ikut PNS gitu, karena saya kalau jadi guru itu suatu pekerjaan yang mulia dan juga dapat terjamin hidupnya Bu segala macam gitu. Kalau Ibu boleh tahu, mulai pertengkaran itu sih mulainya mulai kapan? Percekcokan antara Mbak Desi sama orang tua Mbak Desi. Karena saya kan kelas 12 SMA ya Bu ya, jadi pas malamnya itu kan orang tua saya tuh nanya, kamu nanti mau kuliah di mana gitu. Mungkin dari obrolan seperti itu udah kelihatan Bu adanya perbedaan keinginan antara saya sama orang tua saya gitu. Jadi dalam percakapan itu orang tua udah mulai membahas terkait bilang Mbak Desi harus masuk ke kedokteran seperti itu. Padahal Mbak Desi nggak pengen. Enggak. Oke. Kira-kira Ibu mau nanya kepada teman-teman yang lain nih terkait masalah dari Mbak Desi ini. Kira-kira menurut mungkin dari Mbak Desa dulu nih, gimana pendapat Mbak Desa terkait permasalahan Mbak Desi? Menurut saya tadi kan Desa tuh biasa tadi garap pemilihan jurusan pendapat. kalau misalnya ada Mbak Desi minatnya ke kedokteran, Enggak, dia minatnya ke guru. kalau misalnya Mbak Desi minatnya ke guru, terus nggak minat ke kedokteran, ya lebih baik milih gurunya sih Bu, kalau misalnya daripada nggak minat lalu mengecewakan orang tua sih. Oke, mungkin dari teman yang lain, dari Mbak Ainun? Ya, baik. Pendapat saya seperti ini Bu. Jadi kan tadi Mbak Desi ini minatnya di keguruan ya, tapi orang tuanya minatnya menyuruh Di kedokteran. Nah, menurut saya itu mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ya Bu. Jadi itu kayak musyawarah keluarga gitu mungkin Bu. Jadi itu nanti pendapat terbaiknya itu seperti apa gitu. Jadi dibicarakan secara baik-baik. Nah kemudian nanti itu dipertimbangkan juga kalau misalnya kemampuannya itu di mana kayak gitu. Terus ya lebih baiknya itu seperti apa kayak gitu Bu. Mungkin lebih ke komunikasi keluarga aja sih. Benar itu apa Mbak Desi udah pernah melakukan komunikasi gitu seperti ini? Sudah Bu, saya kan udah berusaha untuk menyampaikannya dengan sopan dan keluarga saya segala macam terkait alasan sama passion yang saya miliki, tapi tetap saja Bu orang tua saya tetap kekeh untuk saya jadi dokter Bu, dengan katanya bilang kalau jadi dokter itu bisa mengangkat derajat keluarga, bisa membahagiakan mereka seperti itu. Karena kan di keluarga kami itu belum ada yang jadi lulusan dokter Bu. Oh, jadi belum ada dalam keluarga. Jadi saya tuh merasa kalau saya tuh jadi harapan terbesar buat orang tua saya seperti itu. Kalau dari permasalahan ini sih yang seperti yang tadi, keputusan yang tadi, kira-kira Mbak Desi mengambil keputusan seperti ini seperti apa? Mungkin lebih apa gitu, mengikuti atau gimana gitu?
keinginan gitu nggak? Iya kan setelah orang tua saya ngomong kayak gitu, saya tuh jadi ngerasa kayak agak ini Bu ya, kayak agak apa terketuk hatinya gitu Bu. Karena kan emang di keluarga saya tuh emang belum ada yang jadi dokter kan, jadi saya tuh kayak ngerasa harus ini loh Bu, harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya, karena kan kita nggak tahu umur orang tua mereka kapan gitu. Jadi yang saya lakukan sih, pertama saya sadar akan omongan orang tua saya seperti itu, terus kedua apa ya, saya ini Bu, mungkin nih apa mengikuti les privat tuh, kayak Yang di masuk ke dalam mapel IPA tuh kayak di mana apalagi kan yang biologi gitu, kayak lebih ke les privat sih Bu, untuk menambah, untuk apa mempersiapkan bekal saya menjadi dokter gitu Bu. Kayak gitu. Oke, baik. Kira-kira Mbak Desi tahu nggak sih kalau sekarang tuh Mbak Desi udah memiliki 2 ego dalam diri Mbak Desi? Nggak tahu Bu, banget sih. Oke, baik, di sini Ibu akan menggambar lingkaran ego state ya. Baik, kira-kira dari kalian udah tahu belum ego state itu apa? Belum. Jadi ego state itu dikategorikan menjadi 3, yaitu ada ego state dari orang tua, dewasa, dan anak-anak. Nah, tadi yang seperti Mbak Desi bilang, kalau Mbak Desi itu pengen di jurusan guru ya. Nah, kira-kira Mbak Desi tahu nggak itu masuk ke dalam ego apa? Itu termasuk dalam ego anak-anak, karena masih pengen yang apa yang Mbak Desi suka seperti itu. Nah, dari teman-teman tadi atau dari orang tua tadi kan menanggapi bahwasanya Mbak Desi harus masuk ke kedokteran seperti itu. Otomatis termasuk ke kategori ego orang tua itu kan ego parents kan, ego dari orang tua itu sendiri. Nah, tadi Mbak Desi mengambil keputusan seperti apa untuk menerima dari pendapat orang tua tadi? Mempertimbangkan apa yang orang tua ucapkan pada saya, terus saya mengikuti tes privat kayak tambahan bimbel untuk mempelajari materi-materi kayak khususnya biologi seperti itu. Berarti otomatis di sini Mbak Desi sudah termasuk dalam ego dewasa ya, karena ego dewasa di sini itu Mbak Desi sudah mulai mempertimbangkan seperti itu, apa pengennya apa seperti itu. Bukan berarti kayak misalnya mungkin ini bukan fashionnya Mbak Desi, tapi karena menuruti keinginan orang tua, akan lebih menghargai seperti itu ya. Berarti ini termasuk dari ego dewasa ya, seperti itu. Nah, dari sini kan ada dari teman-teman kan, jadi di sini Ibu akan membuat kursi ego. Di sini ada ego dari anak, ego dewasa, dan ego dari orang tua. Nah, dari ego orang tua tadi kan mengisyaratkan bahwasanya Mbak Desi harus masuk ke kedokteran seperti itu. Namun sekarang tuh kan Mbak Desi masuk ke ego dewasa ya, dimana Mbak Desi sudah mulai mau mengikuti kemauan orang tua. Nah, setelah pembagian ini, Ibu ingin bertanya nih dari teman-teman nih. Mungkin dari Mbak Inon. Oke Bu, jadi saya ingin bertanya kepada Mbak Desi nih. Jadi selama Mbak Desi mengikuti mengikuti bimbel itu, Mbak Desi paham nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh guru bimbel itu? Karena kan gimana ya, itu tuh tidak sesuai dengan fashion yang Mbak Desi miliki. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya enggak sih Bu, apalagi kan saya tuh agak kesulitan ya untuk memahami materi biologi gitu tuh. Apalagi kan kalau kedokteran kan ini kan apa, kita harus benar-benar paham tentang seputar apa biologi itu. Jadi saya cuma terkendala dalam materi biologi aja sih Bu gitu. Berarti pas bimbel juga Mbak Desi juga nggak bisa menerima karena kan bukan fashionnya Mbak Desi seperti itu ya? Iya, nggak bisa. Saya hanya berusaha aja sih Bu, mencoba sampai ini. Kalau setelah Mbak Desi mendapatkan seperti itu, kira-kira dari orang tua Mbak Desi itu
responnya seperti apa? Setelah melihat progres penghasil dari bimbel saya itu ya ini apa namanya, orang tua saya itu terkejut gitu Bu, kayak dia tuh kaget, ternyata emang saya tuh nggak bisa untuk masuk ke kedokteran karena kan dari hasil bimbel emang saya tidak bisa mengikuti seperti itu Bu. Jadi orang tua saya tuh kayak ngobrol langsung sama guru pembimbing saya itu kan, sama guru les saya gitu tuh. Kalau guru les saya tuh menyarankan kepada orang tua saya untuk ya udah Pak Bu, jangan dipaksakan karena emang si Desi ini udah berusaha tapi emang bener-bener nggak passion Bu gitu, jangan dipaksakan nanti anaknya stres segala macam gitu. Bu. Jadi orang tua tuh kayak udah sadar gitu Bu, setelah guru les bilang kayak gitu tuh lebih membuat orang tua tuh terpakat gitu seperti itu. Berarti menurut Mbak Desi itu udah termasuk ego mana tuh? Mulai introspeksi diri gitu ya. Jadi kan dari itu melihat bahwasanya orang tua udah mulai sadar, udah mulai memahami bahwasanya anaknya ini tidak bisa masuk ke kedokteran karena bukan passionnya. Berarti udah termasuk dalam ego dewasa seperti itu ya Mbak. Otomatis dari ego tadi kan Mbak Desi udah bisa menerima nih, maksudnya mengikuti kemauan orang tua seperti itu. Namun dari orang tua tetap kekeh kan. Nah, otomatis kan Mbak Desi udah masuk dewasa itu. Namun orang tua juga kan udah mulai memahami bahwasanya Mbak Desi nggak bisa. Berarti kan masuk dewasa. Otomatis kalau ego dewasa sama ego dewasa udah ketemu, berarti udah damai seperti itu ya. Oke. Berarti otomatis tadi ego dari orang tua sama egonya Mbak Desi kan udah damai seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan solusi nih bahwasanya permasalahan dari Mbak Desi seperti ini. Jadi mungkin Mbak Desi semoga apa yang Mbak Desi inginkan seperti pengen masuk guru seperti itu, semoga Mbak Desi bisa membuktikan kepada kedua orang tua Mbak Desi bahwa aku bisa nih di passionnya aku seperti ini. Jadi nggak sia-sia seperti itu gitu loh. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari konseling kelompok ini. Mungkin besok kita akan melakukan konseling kelompok lagi untuk memecahkan salah satu dari kalian. Mungkin siapa yang mau menceritakan masalahnya? Oke. Ayo. Oke, Mbak Nisa ya. Gimana dengan teman-teman? Ya, setuju Bu, Mbak Nisa. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.